Hai, Assalamualaikum, welcome back to Mom Love Channel. Kali ini saya mau sharing cara jual beli saham dengan menggunakan robot trading di aplikasi iPod. So, happy watching! Robot trading adalah salah satu menu yang terdapat di aplikasi iPod yang terbaru yang sebelumnya dikenal dengan ATM atau Auto Trading Machine. Intinya, di menu ini kita bisa melakukan pembelian, penjualan, stop loss, profit taking, dan trailing stop dengan cara menyeting semua kondisi terlebih dahulu dan menentukan aksi jual atau beli supaya perintah tersebut dapat dijalankan secara otomatis. Fitur ini sangat berguna buat yang nggak punya banyak waktu buat selalu pantau pergerakan saham atau yang nggak mau kehilangan momentum. Jadi kita bisa setting robotask di malam hari misalnya supaya besok pagi nggak perlu repot-repot nunggu jam bursa buka atau terus-terusan mantengin running trade. Tapi tentu saja menu ini hanya merupakan eksekutor karena harga, lot, dan kondisi lain adalah sesuai dengan trading plan dari investor atau trader itu sendiri. Di video kali ini, saya mau sharing pembelian dan penjualan dengan cara yang paling simpel dulu sebagai dasar pemahaman dalam menggunakan robot trading dengan pilihan action yang lainnya. Di sini sebagai contoh, trading plan-nya adalah saya akan membeli satu lot saham MPMX kalau harganya menyentuh 780. Saya buat pembelian dengan menggunakan robot trading pada saat harga saat itu masih di kisaran 755 sampai 760 dengan tujuan dapat sahamnya tanpa harus pantau aplikasi terus ya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Di menu utama aplikasi iPod terbaru yang paling depan sudah ada menu robot trading. Kita pilih menu tersebut dan berikutnya pilih Robo New Task yang ini. Setelah itu masukkan nama atau kode sahamnya di sini sesuai trading plan di awal. Di sini saya ketik MPMX. Lalu kita tekan panah tulisan validity dan notification yang ini. Active period ini adalah waktu yang bisa kita setting buat menentukan mulai dari jam berapa sampai jam berapa perintah robot trading ini dijalankan. Misalnya, karena jam bursa dimulai jam 9, kita bisa set dari jam 9, sedangkan buat waktu berakhirnya kita bisa rubah dari jam 4 ke jam 3 sesuai dengan jam operasional bursa saat ini. Atau silahkan disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kalau sudah, tinggal tekan done yang ini. Di bawahnya ada condition valid, ini adalah syarat untuk batas tanggal kapan berakhirnya perintah robot trading ini. Silakan di-set sesuai dengan trading plan masing-masing. Untuk validity tanggal ini maksimal berlaku sampai 1 bulan. Di bagian email, di sini ada tulisan default email. Artinya, saat perintah di robot trading berhasil dijalankan, pihak iPod akan mengirimkan email pemberitahuan status order ke alamat email yang kita isi pada saat pendaftaran. Default email ini juga bisa kita ganti ke email yang lain yang tentunya masih aktif. Caranya dengan tuliskan alamat emailnya di sini. Atau kalau tidak mau menerima email notifikasi, kita bisa hilangkan centang di kotak ini. Robot trading ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu conditions dan actions. Secara mudahnya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, conditions ini berarti kondisi atau syarat. Jadi, kita harus mengisi syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk memerintahkan robot trading ini. Nah, syaratnya ini terkait dengan kondisi harga dan volume. Sedangkan actions berarti aksi atau tindakan yang kita perintahkan ke robot trading. Apakah kita mau membeli atau menjual suatu saham. Actions ini juga terkait dengan perintah stop loss, profit taking, trailing stop, posisi harga, dan volume transaksi. Oke, kita bahas satu-satu. Di menu conditions ini ada beberapa syarat atau ketentuan atau kondisi yang bisa kita pilih dalam menentukan setting harga, mulai dari simple, breaking, reversal, volume market, dan multi-event. Nah, kali ini saya pilih yang simple-simple dulu, next baru yang lainnya ya, supaya videonya nggak kepanjangan dan nggak bikin bingung. Di conditions harga simple ini ada setting harga yang bisa kita pilih sebagai acuan saat berdasarkan kondisi apa harga dieksekusi, yaitu best offer price, last price, dan best bid price. Nah, di sini saya pilih last price. Kalau kita pilih compare dengan last price, artinya jika nanti harga terakhir atau last price saham MPMX menyentuh 780, maka kondisinya akan terpenuhi dan order akan dijalankan.
Begitu pula kalau kita pilih best offer price dan best bid price. Penjelasan detail mengenai bid dan offer bisa cek di video saya yang berjudul Investor Receh Part 2 bagian bid offer atau klik link video di pojok kanan atas ya. Berikutnya, kalau kita klik tanda panah ini, maka akan muncul tanda kurang dari atau sama dengan dan tanda lebih dari atau sama dengan. Kalau kita beli pada saat harga menyentuh garis supportnya atau buy on support, kita bisa pilih tanda kurang dari atau sama dengan. Dan kalau kita beli pada saat harga melewati garis resistennya atau buy on breakout, kita bisa pilih tanda lebih dari atau sama dengan. Di sini saya anggap sudah mengerti mengenai support dan resisten ya, jadi tinggal disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Atau mungkin nanti saya bahas di video terpisah kali ya mengenai hal ini, boleh komen di bawah kalau ada yang perlu dibuatkan videonya. Oke, karena saya mau beli di buy on breakout di garis yang biru ini, jadi saya pilih tanda lebih dari atau sama dengan. Lalu kita bisa isi harganya di kotak ini, saya ketik 780 sesuai dengan rencana di awal. Di bagian paling bawah ada pilihan mengkombinasikan dengan cek volume. None berarti tidak ada volume yang dicek, berarti kondisi hanya ditentukan dari harga. Remaining over volume berarti cek sisa volume pada offer sebagai konfirmasi bahwa offer memang sudah sisa sedikit. Misalnya kalau saya isi di sini 5.000, artinya saat harga saham MPMX menyentuh harga 780, tapi jumlah lot statusnya yang masih open di posisi offer di atas 5.000 lot, maka action tidak akan dijalankan. Jadi mesti nunggu jumlahnya kurang dari 5.000 lot. Sedangkan kumulatif dan since order given artinya cek volume transaksi sesuai dengan harga yang kita input sebagai konfirmasi bahwa memang ada sejumlah kejadian dan pada tingkat harga condition. Sebagai contoh, kalau saya isi di sini 10.000, artinya pada saat harga saham MPMX menyentuh harga 780, tapi jumlah lot yang terjadi atau dan pada level harga itu masih di bawah 10.000, maka action tidak akan dijalankan. Jadi mesti nunggu jumlahnya lebih dari 10.000 lot. Mungkin ada yang berpikir kenapa kok kayaknya ribet banget ya? Karena memang masing-masing trader atau investor itu punya analisa dan trading plan sendiri-sendiri yang tentunya sudah dipelajari dengan baik dan kalau diterapkan di menu conditions ini diharapkan bisa menghasilkan hasil terbaik. Tapi kali ini saya pilih yang simple dulu, jadi kita bisa pilih yang non. Berikutnya beralih ke menu di actions, karena kita mau melakukan pembelian maka kita pilih kotak yang bertuliskan buy yang ini. Buy atau sell ini terdiri dari 3 bagian, yaitu limit order, market order, dan auto order. Untuk yang lebih simple, kita bisa pilih limit order. Limit order adalah eksekusi order transaksi pada posisi harga yang telah kita tentukan. Di perintah limit order ada beberapa pengaturan tambahan. Kalau kita klik tanda panah ini, maka akan muncul pilihan harga seperti ini. Kalau kita pilih price, maka kita harus mengisi harga berapa yang kita inginkan saat eksekusi pembelian terjadi. Kalau kita pilih less price, berarti jika nanti harga less price MPMX menyentuh 780, maka kondisinya akan terpenuhi dan order akan dijalankan. Best bid price adalah harga yang terdapat di kolom bid paling atas, yaitu penawaran beli paling tinggi. Dan best offer price adalah harga yang terdapat di kolom offer paling atas, yaitu penawaran jual yang paling rendah. Sedangkan best bid minus 1 tick adalah harga yang terdapat 1 poin di bawah best bid price, dan best offer plus 1 tick adalah harga yang terdapat 1 poin di atas best offer price. Begitu seterusnya sampai best bid minus 4 tick dan best offer plus 4 tick. Robot trading akan mengeksekusi transaksi sesuai dengan posisi harga yang kita pilih. Di sini saya contohkan memilih posisi harga di last price dan mengisi jumlah quantity sebanyak 1 lot. Jika sudah terisi conditions dan actions-nya, kita bisa tekan submit. Aplikasi akan memberi notifikasi kalau ada isian yang tidak sesuai. Tapi kalau semua sudah valid, maka akan muncul halaman rekap dari robot task yang sudah kita buat seperti ini. Bisa kita cek-recek dulu dan kalau sudah yakin tinggal tekan submit dan tekan OK.
Kita bisa lihat lagi robot task yang sudah kita buat. Caranya dengan kembali ke menu utama, lalu pilih robot trading, dan kemudian pilih kotak yang bertuliskan Robolist yang ini. Nanti akan muncul robot trading task list-nya atau daftar perintah robot trading yang sudah kita buat dan belum tereksekusi seperti ini. Setiap saat bisa kita klik untuk melihat lagi info detailnya seperti sebelumnya. Apabila robot task sudah dijalankan, pihak iPod akan mengirimkan notifikasi melalui email seperti ini, bahwa di tanggal 25 Mei 2021, saya sudah berhasil membeli satu lot saham MPMX di harga 780 pada jam 9 pagi lewat 24 menit 28 detik. Dan berikutnya tinggal dicek di portofolio untuk memastikan apakah saham tersebut sudah menambah isi portofolio kita. Untuk penjualan saham menggunakan robot trading dengan cara paling sederhana, langkah awalnya sama seperti tadi. Yang membedakan di menu Actions, kita harus pilih kotak sell yang ini. Menu robot trading bisa digunakan baik oleh investor maupun trader. Yang penting sudah memiliki investing atau trading plan dulu sebelumnya. Mau jual beli di harga berapa jumlah lotnya, dan kondisi-kondisi lain sesuai dengan analisa kita. Tapi pada umumnya yang paling sering menggunakan menu ini adalah para trader ya, karena di menu ini juga dilengkapi dengan fitur stop loss, profit taking, dan trailing stop. Next time akan dibahas lebih lanjut ya. Nah itu tadi yang bisa saya sharing seputar jual beli menggunakan fitur robot trading iPod. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita semua cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.